Sampai ketemu kembali dengan Dapur Gereja. Saya Albert Wiyadi. Kalau Anda senang dan suka dengan channel ini, silahkan subscribe, like, dan juga share di media sosial Anda. Saya akan berbicara tentang murtad. Ada nggak istilah murtad dalam kitab suci orang Kristen? Ada, ya, ada. Istilah murtad itu ada. Murtad dalam pengertian Kristen artinya meninggalkan kekristenan dan mengikuti yang Allah atau agama yang lain. Nah, yang menjadi pertanyaan, siapa yang bisa murtad? Siapa yang bisa meninggalkan kekristenan? Sebenarnya jawabannya mudah. Adalah yang bisa meninggalkan kekristenan adalah orang yang hanya beragama Kristen. Orang itu belum selamat, artinya kalau dia sewaktu-waktu mati meninggal dunia, pasti tidak akan diterima Tuhan. Istilah yang umum, tidak masuk surga. Kenapa? Karena dia hanya beragama Kristen. Dia tidak memiliki Roh Kudus. Dapat dikatakan dia itu adalah orang Kristen duniawi. Seperti kata Paulus, ya, bukan orang Kristen rohani, tapi orang Kristen duniawi. Itu adalah orang yang hanya beragama Kristen. Dia mungkin sudah dibaptis, mungkin ke gereja dengan setia, mungkin ikut melayani, ikut ya apa saja aktivitas Kristen dia lakukan. Tapi dia sebenarnya tidak memiliki Roh Kudus. Dia hanya beragama Kristen. Oleh sebab itu, dia bisa murtad. Dia bisa meninggalkan ajaran Kristen. Dia bisa meninggalkan Kristus. Berubah menjadi membenci Kristus. Berubah menjadi membenci orang Kristen. Oleh karena dia hanya beragama Kristen. Jadi orang yang beragama Kristen bisa murtad, bisa meninggalkan dunia kekristenan. Tetapi orang yang memiliki Roh Kudus, berarti dia memiliki hubungan pribadi dengan Allah. Tidak mungkin dia akan bisa murtad atau bisa meninggalkan kekristenan. Nah, kemudian ada ayat yang mengatakan bahwa orang yang murtad itu telah menikmati berkat-berkat Tuhan. Ya, betul. Tuhan tidak pandang bulu. Tuhan itu sifatnya kasih. Mengasihi siapa saja. Orang yang ke gereja dikasihi. Orang yang tidak ke gereja dikasihi. Orang yang menentang dia juga dia kasihi. Jadi orang yang ke gereja hanya beragama Kristen itu juga dikasihi Tuhan. Juga dia diberkati Tuhan. Dia menikmati berkat-berkat Tuhan. Dia menikmati kehidupan yang baik. Sesuatu yang dari Tuhan itu dari surga. Karena Tuhan itu tempatnya di surga. Jadi dia menikmati anugerah surgawi, sudah. Tetapi dia tidak memiliki Roh Kudus. Sebab yang diberkati Tuhan itu, yang dikasih Tuhan itu
tidak hanya orang yang memiliki Roh Kudus. Yang tidak memiliki Roh Kudus pun juga dikasihi Tuhan. Dan orang yang gereja hanya beragama Kristen, dia dikasihi Tuhan. Dia menikmati berkat-berkat surgawi, menikmati berkat Tuhan. Tapi terus kemudian suatu dengan adanya alasan entah sakit hati atau mungkin tidak sakit hati, mungkin membaca informasi yang lain atau membaca apalah yang membuat hatinya pindah meninggalkan Kristus atau meninggalkan agama Kristen. Ya bisa aja terjadi itu. Nah, untuk menghadapi itu ya kita nggak usah kecewa, kita nggak usah bersedih, kita nggak usah gusar atau memarahi orang itu. Ya nggak apa-apa, itu pilihan dia. Ya, tentang agama itu kan pilihan manusia. Manusia bisa memilih agama ini, agama itu, agama lain. Itu sah-sah saja. Kita nggak perlu gusar. Yang perlu kita jaga adalah kita tetap baik hubungannya dengan dia. Kalau itu teman kita misalnya, kita tetap baik, kita tetap mengasihi. Jangan sampai hubungan kita dirusak karena dia pindah agama atau meninggalkan kekristenan. Nggak apa, jangan seperti itu. Kita tetap mengasihi dia. Ya. Jadi kalau dia sekarang misalnya berbeda agama dengan kita, dia tidak Kristen lagi, ya nggak apa-apa. Kita nggak usah gusar. Ya. Saya rasa Tuhan juga tidak marah. Ya. Terserah dia, itu pengalaman dia. Nah terus orang yang meninggalkan kekristenan, nanti kalau balik lagi kepada kekristenan, diterima tidak? Ya kita terima. Ya, kita terima. Kalau dia kembali kepada Kristen, entah dia hanya beragama Kristen atau kemudian berubah memiliki hubungan pribadi dengan Allah, ya kita nggak tahu. Kita terima aja, kan kita harus mengasihi semua orang, kita harus baik dengan semua orang. Ya, jadi kita istilahnya itu kita style kendu. Style kendu itu artinya itu mudah untuk menerima orang. Kita nggak usah sepandang terus membenci, ya malah bersalah kita, malah berdosa. Ya, kita kan tidak boleh membenci orang. Kita harus mengasihi orang, apapun keadaannya, apapun agamanya, nggak masalah. Entah itu agama Kristen atau agama non-Kristen, kita nggak masalah. Karena hati kita, dalam hati kita ada Roh Kudus. Ya, kita malu kalau kita membenci orang hanya karena beda suku, beda agama, ya malu lah. Oh, ada Roh Kudus dalam diri kita. Ya, itulah sebabnya kita tidak perlu sakit hati atau bersedih bila ada orang yang meninggalkan kekristenan. Jadi murtad itu bisa terjadi oleh karena apa? Oleh karena dia tidak memiliki Roh Kudus. Dia tidak memiliki Roh Kudus, dia hanya beragama Kristen. Terima kasih, Tuhan berkati. Terima kasih telah menonton. Sudah subscribe belum ya? Jangan lupa ya. Thank you.